Pak, ini auto permintaan itu buat auto number ya, Pak? Iya, itu buat auto number. Jadi namanya sesuaikan aja, misalnya auto nomor cuti atau nomor cuti atau apa terserah namanya. Oh iya. Udah sampai itu. Bentar belum. Lagi bikin metodenya bentar. Kalau udah sampai penomoran auto nomor info ya. Ya nanti saya jelasin. Jul, gimana Jul? Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini?
Jul gimana Jul? Baru reset sama yang itu, yang tanggal-tanggal. Yang tanggal udah. Ya udah tanggal. Set tanggal pengajuan awal sama akhir udah. Ya, nah sekarang ke auto nomor cuti. Kalau saya kan auto permintaan nih. Itu copy aja source-nya ini untuk generate otomatis penomorannya. Ya, nanti kita akan panggil, kita akan ambil dari tanggal. Di situ kan kalau kalian ada tanggal pengajuan ya. Tanggal pengajuan kan kita set date-nya sekarang nih. Nah, itu nanti kita pakai tanggal ini sama berarti kita ambil sebentar. Nah, kita akan pakai tanggal itu ya, di tanggal permintaan, dari hasil tanggal permintaan ini atau tanggal pengajuan cuti ini nanti kita set. Nah, nanti kita gabungkan dengan string yang kita buat ini ya. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi saya jelaskan di sini untuk string tampilan seperti biasa kita akan tampilan untuk penomorannya nanti untuk tanggalnya kita ambil cuma tahun belakang 2 digit, misalnya 22, lalu kemudian bulannya ya, berarti 04 misalnya. Nah ini format untuk merubah tanggalnya. Jadi ini untuk tanggalnya kita set, kita ambil dulu. Jadi untuk formatnya kita ambil dari tanggal yang sekarang, get date, tanggal permintaan get date. Nah kita baru habis itu kita buat stringnya, SQL-nya. Nah, SQL-nya kita select, berarti kita sebelum bikin nomor ini kita akan cek dulu. Berarti kita ceknya select max right. Jadi nanti kita cek dulu ini kan select max right dari kode permintaan. Kalau kalian mungkin bisa setting select max right dari misalnya field-nya, kalau kalian berarti nomor cuti ya. Jadi ini jadi fill-nya. Jadi nanti kalian rubah ini sebagai nomor cuti. Lalu ini kita ambil 4. 4 ini berarti kita ambil digit belakang paling kanan 4 digit ya. Jadi max right kita ambil 4 digit yang paling kanan sejumlah 4 karakter. Nah, nanti dari ini dari TB, kalau saya kan TB permintaan, berarti kalau kalian berarti TB cuti ya. Di mana kode permintaan, di mana kalau kalian itu berarti di mana nomor cuti ya, di mana nomor cuti like. Nah like di sini kita set dulu. Nah PM, nah ini kalian bisa atur misalnya 2 digitnya mau CT atau apa hurufnya. Kalau saya kan permintaan berarti saya bikinnya PM ya. Di mana kode permintaan like ini berarti kan diambil secara keseluruhan tuh yang mirip-mirip. PM plus tanggal permintaan to string. Jadi tanggal permintaan to string ini berarti nanti hasilnya itu 22, berarti PM 2204. Nah, kalau misalnya dia dapat stringnya, nah kalau misalnya nggak dapat nih, berarti misalnya masih kosong nih, kita belum ada karakter yang mirip sesuai dari select ini. Nah, ini kita akan set kode permintaan, set text PM. PM ini kan yang tadi tuh, tanggal permintaan to string. Nah, kita langsung set 1. Jadi kalau misalnya belum ada nomor 1, ini kita set 1. Untuk si TXT kode permintaannya atau TXT nomor cutinya. Kalau misalnya ada, nah else, nah kembali ke sini nih, dia larinya ke sini. Kalau misalnya ada, nah nanti yang terakhir ini kita akan tambahkan 1, berarti misalnya 1 berarti 2. Nah, nanti selanjutnya kita akan set 2. Ini kan di sini ada perulangan nih. Ada for integer J 0. J lebih besar dari 4. Lebih besar dari 4 ini berarti karena kita ngambil 4 digit di sini ya. Kemudian no ID J++. No sama dengan 0 plus no. Nah, ini nanti kalau kalian set
seperti ini, nanti di bawahnya set text PM tanggal permintaan to string plus no. Berarti plus no ini berarti digit yang berikutnya. Jadi kalau misalnya ini kita sudah punya satu nih. Kalau kita sudah ada datanya yang nomor 1, larinya ke sini kan. Kalau larinya ke sini, ini yang terakhir ini akan ditambahkan 1 digit. Jadi kalau misalnya ada 1, lalu inputan berikutnya 2, inputan berikutnya lagi 3. Kalau misalnya dia udah nyampe ke 9, ke 10, dia otomatis ngurangin. Misalnya ini misalnya kita ini kan 001 nih. Kalau misalnya dia udah nyampe 9, ini kan 9 nih. Kalau 10 berarti kan nggak mungkin begini nih. Otomatis kalau begini kan dia nambah digitnya jadi 5 nih. Jadi otomatis akan mengurangi nolnya. Jadi nanti kalau misalnya maksimalnya itu dapatnya 9.999. Kalau pakai fungsi yang ini perulangan ini. Jadi misalnya kalau misalnya mungkin kalau misalnya sebulan mungkin nggak nyampe 9.000 ya. Kalau untuk cuma kan ini kan di reset per bulan nih. Jadi bulan berikutnya baru nanti nomornya berubah lagi. Tahun berapa, kemudian bulan berapa baru nanti belakangnya 0001. Nah itu untuk perulangannya. Jadi nanti untuk kalian ini sesuaikan select mark strike-nya, kemudian field-nya yang mana, kemudian table-nya yang mana. Kemudian where kode permintaan berarti sama seperti ini field yang kita ambil. Kemudian pakai fungsi like. Nah ini tanggal permintaannya berarti kalau kalian itu ngambilnya tanggal pengajuan. Kalau tanggal pengajuan kan itu di set otomatis ngambil dari tanggal yang sekarang tuh. Ya. Oke. Nah ini untuk TXT kode permintaan berarti TXT nomor cutinya ya. Itu penjelasan kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalian atur dulu seperti itu. Bikin dulu. Kalau sudah dibikin, jangan lupa nanti dimasukin ke resetnya ya. Di resetnya kita masukin tambah sama dengan tanggal-tanggal yang lain tuh. Max rate-nya tadi kita nomor cuti ya? Iya, kan kita ngambil penomoran, kita mau bikin nomor cuti itu auto generate kan, berarti nomor cuti. Kalau kalian mau bikin digit belakangnya mau cuma 2, ini bisa kalian pilih 2. Lalu di sini kita kurangin lagi tuh 01 doang. Nah ininya juga 2 di perulangannya. Itu yang TXT kode permintaan itu dari mana Pak? TXT kode permintaan dari sini. Ini kan kalau kalian kan TXT nomor cutinya kan. Ini variabel ini variabel ini. Jadi ketika kita formnya di load, nah ini otomatis kode permintaannya ngisi sendiri dari hasil fungsi yang ini, modul yang ini. Jadi otomatis keisi. Gitu. Jadi kode permintaan ini ngambil tahun dan bulan dari tanggal permintaan ini otomatis ditambahkan nomor yang tadi tuh. Nah, formatnya jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya dibuat formatnya jadi seperti ini nih. Coba dibuat dulu, nanti kalau misalnya sudah info aja. Ini yang auto number-nya ditaruh di konstruktor Pak? Ya, ditaruh di fungsi reset aja. Karena kan untuk reset kita udah udah panggil di load awalnya kan. Kita udah panggil di sini nih. Nah,
kita udah panggil di sini untuk loading awal, jadi nggak perlu kita panggil lagi. Jadi kita masukin reset aja di sini. Oh iya Pak. Jadi ketika kita input data juga kita udah panggil fungsi resetnya. Ya. Jul, gimana Jul? Udah, nomor udah. Udah ya. Oke, kalau penomoran udah, ini kita akan tampilkan combo box kategori. Kalau di saya itu kan ada kategori konten nih. Nah, ini kalau di kalian berarti untuk kategorinya mungkin nggak ada ya. Mungkin lebih ke kalau misalnya kalau pakai nih karyawan ini pakai combo box, nah ini kalian bisa setting di sini nih. Nah, ini misalnya tampilkan data apa namanya nih karyawan. Nah, ini sesuaikan kategori apa namanya nih karyawannya, select from-nya disesuaikan sama fill-fill-nya ya. Selain di ini karyawan sama di mana lagi nih? Udah di itu aja berarti ya untuk pengambilan combo box dari database. Kalau status ini, status proses kan nanti kalian bikinnya nggak pakai database, otomatis diisi dari si desainnya. Nah, yang ini udah dibuat belum? Belum Pak, sebentar Pak. Pak, berarti order by-nya by ID karyawan ya Pak, apa nih karyawan ya? Terserah mau pakai ID karyawan boleh, nih karyawan boleh, tekan kebutuhan aja. Kalau mau shortnya berdasarkan nih karyawan biar ngurus ya pakai nih karyawan nggak apa-apa. Itu ditaruh di ini ya? Ya, Nggak usah ya? ditaruh di ini, reset aja nggak apa-apa. Oh iya. Bukan di reset. Apa namanya? Di load awal. Oh iya, iya. Di loading awal di mana nih? Nah, di sini nih.
ya. di super parent-nya masukin ke sini. Jadi ketika di load dia otomatis ngisi. Hmm, permintaan. Kalaupun permintaan gimana Pak? Kayak gituan juga nggak? Kenapa? Yang open permintaan kayak gitu juga nggak, di view combo open permintaan gitu, misalnya dibikin metode gitu nggak? Permintaan apa? Nah, ini yang apa statusnya itu loh, kayak misalnya udah di profile siapa, itu dibikin apa, data lagi nggak? Maksudnya kayak dibikin tabel lagi nggak gitu? Yang punya mana nih? Yang punya lo, punya Malik. Punya saya Pak. Punya kamu memang ada permintaan ya? Bukan pengajuan ya? Oh pengajuan maksudnya? Iya, Nah, statusnya lah maksudnya gitu. kalau status kan nggak pakai database, jadi dibikin langsung aja di sini, diisi di statusnya ini. Ini kan ada status nih, jadi isi aja Hmm. propertiesnya, di modelnya masukin aja statusnya ada berapa. Oh iya. Jadi nggak perlu dibikin modul fungsi load apa namanya load combo box-nya nggak perlu. Apa aja ya Pak kira-kira ya Pak? Kenapa? Apa aja ya kira-kiranya? Apanya nih? Isinya open open pengajuan misalkan. Oh, statusnya. Iya. Statusnya kalau pengajuan misalnya bikin itu aja, kalau enggak 3 bikin, kalau status awal kalau baru bikin berarti masih open. Lalu kalau misalnya udah di ACC sama supervisornya misalnya di approve. Kalau misalnya udah ke HRD misalnya apa namanya nih? Kalau ke HRD berarti apa? Approve ACC HRD. Ya approve HRD gitu ya Pak. Approve HRD. Lalu kalau misalnya di HRD nggak di approve ya berarti tinggal lupa aja statusnya ditolak gitu aja. Oh gitu. Kalau ditolak manajer, approve tolak manajer gitu ya. Iya, Dikasih. berarti dibikin 4 berarti ya. Open, approve, approve manager, lalu kemudian ditolak manager, lalu approve HRD, ditolak HRD gitu aja. Cuma kata-katanya dibikin yang lebih itu aja, lebih KBBI aja. Oh iya. Diterima gitu ya. Iya. Diterima manajer gitu. Tolak aja dah. Tolak. Ya udah Pak. Jul gimana Jul? Jul udah Jul. Dan combo. Masih combo. Kalau online gini ada kesulitan nggak? Apa mendingan langsung aja ke sini? Saya sih sama aja sih Pak. Sama aja ya. Iya. Karena yang bikin ribetnya, yang bikin sulitnya ini judulnya beda sama yang judul kalian jadi. Iya Pak. Mungkin nanti ini sih yang di bagian approvalnya itu Pak yang agak kesulitan di logiknya itu Pak. Iya. Paling nanti kalau approve-nya itu cuma ngupdate doang sebenarnya sih. Sama kayak misalnya ini punya si Malik kan dia ada proses begitu juga tuh. Nah, nanti proses berikutnya nanti dijelasin. Berarti nanti ada ini dong Pak, view buat apa namanya, jadi level manager sama level HRD gitu ya Pak. Iya.
Berarti bikin view baru apa tinggal apa tuh? Apa gimana? Nggak perlu bikin view baru. Terus gimana Pak? Untuk peng-ACC-annya gitu maksud saya. ACC-nya nanti untuk menunya tinggal mainin di menu aja, misalnya di apa namanya menu utama nih. Misalnya Ya. transaksi ini kan permintaan berarti khusus punya si user ya, user atau karyawan. Nah, penerimaan nanti ini untuk manajer dan lain-lain ini bisa di hidden, bisa di set visible false atau set enable false. Kalau set visible itu dihilangkan, kalau set enable ada, cuma nanti cuma nggak bisa diklik doang. Nah, nanti main di menunya aja. Habis itu setelah main menu kita bikin formnya, nanti untuk load datanya yang ditampilin itu data-data yang sesuai proses. Misalnya apa ya, misalnya nanti ini kan udah ada inputan permintaan nih, data permintaan. Nah misalnya proses berikutnya kan ada proses terima, berarti proses approve lah ibaratnya nih, approve permintaan konten. Nah itu formnya kita buat sama, hampir mirip. Nah nanti kita set untuk datanya itu kita ngambil langsung dari data yang form permintaan itu. Jadi sebenarnya ini form ini tuh dalam satu tabel misalnya. Jadi tabelnya masih sama, tabel permintaan, cuma nanti kita untuk kode permintaan ini nanti kita akan ambil datanya dan dimasukin ke semua field yang di sini. Jadi nanti tinggal update statusnya doang. Status update. Gitu. Statusnya update, tinggal ubah. Nah, nanti otomatis di sini akan masuk juga. Oh, tapi yang itu ke enable semua nggak Bang? Yang mana? Yang misalkan kategori lah, tanggal tempo, deskripsi itu. Ya ini bisa di set enable false karena kan otomatis dia nggak bisa rubah kan harusnya. Oh gitu. Pas lagi login SPP ya Pak? Misalkan SPP apa login manager gitu ya Pak? Iya. Oh, oke. Kalau enggak bisa di set begini, kalau misalnya apa namanya yang ditampilin cuma kodenya aja nih, jadi yang data ini semuanya kosong nih. Nah itu cuma yang diklik cuma kode permintaan, baru nanti kita set misalnya statusnya dirubah, set approve, baru simpan. Nah, nanti baru kalau misalnya mau dibikin transaksi yang berbeda, misalnya buat history, nah nanti kita masukin aja ke tabel yang lain. Jadi nanti kita trigger juga, misalnya tabel permintaan approve di sini. Nah di sini itu cuma ada misalnya nomor kode permintaan doang sama apa keterangan apa gitu kan. Nah baru nanti di permintaannya juga di trigger statusnya kita update juga sesuai status yang transaksi yang approve-nya tadi. Yang di PC udah, di PC yang nick combo nick udah. Combo nick udah ya. Combo nick udah. Kalau combo nick udah berarti selain itu nggak ada lagi yang combo box ya. Nah sekarang yang nomor table nggak perlu dirubah kan? Ya Pak. Nah sekarang kita ke itu lebar kolomnya sesuaikan juga tuh. Kalau misalnya kalian kolomnya ada kalau kalian bisa ada berapa nih? Ada 11. 11 berarti 12 tuh. Ya Pak. 12 ya. Itu tinggal tambahin aja. Udah ditambahin belum? Belum, bentar Pak. Ya, kalau Sudah, udah lanjutannya itu bisa ini di bawahnya itu kan ada data table nih. Untuk data table ini sesuaikan juga tuh. Kalau di Malik dia kan objek barisnya nomor, ID, kemudian tanggal permintaan, ada berapa kolom yang dimasukin tuh. Cuma nggak dimasukin semua. Di Malik kan dia ada
date create, user create, date update, user update. Nah ini sebenarnya untuk backend doang. Jadi sebenarnya nggak perlu ditampilin di view. Kalau misalnya kebutuhannya ditampilin, ya tinggal ditampilin. Sebenarnya ini untuk date create, user create ini sebenarnya untuk tersembunyi ya. Cuma istilahnya cuma apa namanya programmernya doang yang bisa lihat misalnya. Kalau kebutuhannya bisa ditampilin ya ditampilin nanti. Jadi tinggal masukin aja di data table-nya, lalu kolomnya juga ditambahkan di table modulnya. Ya. Sebentar Pak. Apa ya tadi ya? Salah. Cuti. Pak ini berarti order by-nya nomor cuti aja ya Pak? Apa ID-nya ya? Yang mana? Yang data tabel. Oh, data tabel ya. Terserah mau ID cuti boleh, nomor cutinya boleh. Ya Pak. Ini sesuai kebutuhan aja. Ya.
Mungkin itu saja pengenalan Canva dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Kapan lagi kalian bisa desain gambar yang Bismillahirrahmanirrahim. Data tabel sudah. Oke, data tabel sudah. Untuk pencarian juga disesuaikan ya, copy aja dari itu. Untuk pencarian objek barisnya copy aja, lalu tinggal copy juga dari sini. Dari sini nih, dari data table copy aja stringnya sampai dengan string array-nya ya. Jadi tinggal paste di sini. Itu sama aja. Gimana Jul? Farid? Lagi di copy-copy. Kopi-kopi, Pak. Oke. Nah, kalau sudah di copy, itu masih banyak yang error ya? Merah ya? Oh, di button simpan sih Pak ini banyak error. Iya, karena di button simpan itu ada yang kalian hapus atau copy dan lain sebagainya tuh. Biasanya errornya di situ. Kalau masih ada yang error, tombol fungsi-fungsinya itu di ini aja, di komen aja, jadiin komen semua dulu. Jadi misal nih error nih di tombol simpannya nih. Ini tinggal blok aja semua, kontrol garis miring. Jadi misalnya ini kita nonaktifin dulu nih. Oh iya. Jadi kalau misalnya di run dia nggak error. Ntar kalau misalnya mau diaktifin baru kita balikin lagi. Jadi kontrol di blok dulu semua, baru kontrol garis miring. Ya. Nanti dirapiin satu-satu per tombolnya.
Udah muncul outputnya. Udah kelar. Kalau misalnya udah, coba di run ya. Kalau di run harusnya otomatis kalau apa namanya di run kode cutinya, nomor cutinya otomatis keisi satu ya kalau belum ada datanya. Ya, isi 1. Bentar Pak, saya belum. Kok enggak ini? Nggak muncul. Bentar. Kalau belum muncul, pastiin di fungsi resetnya dimasukin. Sama fungsi auto ini dicek dulu. Enggak lemot. Bentar. Oh, auto resetnya kok enggak? Ya, auto apa namanya? Auto numbernya. Nomor reset. Auto numbernya nggak jalan. Iya. Padahal udah saya cek di txt nomor cuti. Saya ulangin lagi. Anidesnya udah ini belum? Oh, ini tes ya? Coba di remote aja. Udah Pak, udah mulai Anidex-nya Pak. Udah ya. Itunya berapa? Ya kodenya 568 568 483 483 526. 526. Masuk Kak? Sebentar lagi lo akses. Accept ya, ini accept ya. Iya. Tuh. Nomor ID-nya itu yang di bawah tuh Pak, yang di bawah status proses. Ini nomornya. Yang di bawah. Iya, itu nomornya. yang nomor ID otomatisnya belum saya tambahin tadi. Oh. Oke. Oh. Oke. Oh. Diklik yang lain aja Pak nanti. Nah, yang muncul.
bunyi apaan ya? Ini bunyi apaan Enggak ya? tahu. Ini bunyi apaan? Enggak ada. Bunyi apaan? Ya, saya ada WA. Ayo, bentar ya. Remote dulu. Itu yang Remote remote. dulu. Itu yang remote dulu. Itu yang remote dulu. Itu yang remote dulu. Itu yang remote dulu. Lagi ngopi, Rit. 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 Halo, tes. Halo, tes. Halo, tes. Halo, tes. Halo, tes. Oh, Tes. halo. 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 Masih. Masih ya? Tes. Masih ya?
punya lu kenapa, Red? Punya lu kenapa, Red? Oke, lanjut ya. Jadi itu belum ditaruh di ini, di apa namanya? Itu kan tadi ditaruh di reset, tapi resetnya nggak dipanggil Oh, di super ya, Pak. parent-nya. Makasih, Pak. Oke, kalau udah nampil, harusnya kan nampil tuh. Tadi udah otomatis nomor permintaan, nomor cutinya ya. Sekarang kita tinggal fungsiin tombol simpannya. Tombol simpan, nah itu kan di situ kalian ada yang sebelumnya kan sudah ada tuh. Itu tinggal modif aja, sesuaikan. Nah untuk apa namanya kondisi ini nggak usah terlalu banyak, apa-apa 3 aja kalau nggak sesuai kebutuhan juga sih. Nah, string SQL insert-nya ini sesuaikan juga. Ini TB-nya apa, kemudian kolom yang mau diisi apa. Oh ya. Nah, kalau kalian itu kan ada cuti ya, nomor cuti. Nah, untuk status proses itu juga dimasukin kan? Iya. Oke, itu dimasukin, sesuaikan juga apa namanya kolom fill-nya. Lalu di sini value-nya jumlah fill yang mau dimasukin berapa, itu ditambahkan di sini. Kalau misalnya jumlahnya berkurang ya dikurangin aja, sesuaikan. Ngilangin komennya gimana nih ya, Pak? Di blok semua, kontrol itu garis miring. Oh iya, udah sih.